ini Sri mau wawancara Bang Hamdi nih. Nah, Bang Hamdi ini suka ngisi beberapa training seputar bisnis online gitu. Nah, Bang Hamdi itu selaku pakar Instagramnya gitulah, suka main Instagramnya Bang ya. Gitu. Tapi bukan mainin kayak kalian yang cuma ngestok doang, enggak ya Bang ya. Bang Hamdi tuh mengubah Instagram jadi uang gitu ya. Nah, mau tahu gak tips and trick dari Bang Hamdi cara IG jadi uang gitu ya? Oke. Nih, kesibukan Bang Hamdi saat ini apa sih Bang? Kesibukan Bang Hamdi sekarang itu di samping Bang Hamdi ada toko offline ya. Kita ada toko offline, kita juga produsen dan grosir jilbab juga. Kita ada brandnya juga namanya Elia Hijab. Nah itu kesibukan, ada toko offline-nya, ada toko online-nya juga. Nah kalau online-nya itu Bang Hamdi, websitenya hijabandung.com, Facebooknya produksi hijab Bandung, terus Instagramnya grosir_hijab Bandung, Elia Hijab. Juga Bang Hamdi punya sekitar 30 akun pendukung Instagram. 30 akun pendukung Instagram. Banyak banget ya gitu. Keteteran gak Bang itu? Ya. Kalau dibilang keteteran, kalau kita secara manual melakukan semua sih memang keteteran. Bisa-bisa kita nggak ada waktu buat ini ya, buat balas orderan, ngerjain yang lain. Nah kita ada tim juga, kita juga ada pakai tools juga untuk mengerjakan itu. Nah itu teh. Oke. Nah sejak kapan nih Bang berbisnis online kayak gitu? Kalau online-nya sendiri ya semenjak 2012 ya, baru ya. Udah lama Bang, udah berapa tahun tuh? 2019 kurang 2012? Iya, 2019 ya? sudah 7 tahun ya. Udah 7 tahun. Nah, jadi awalnya Bang Hamdi itu nggak di hijab. Jadi hijab itu toko offline kami dulunya. Kemudian awalnya kami itu dulu di fashion, dulu tuh terkenalnya baju rajut Korea. Nah, kemudian 2000 sampai 2014, kemudian 2014 masuk ke baju hijab, baru Bang Hamdi fokus di jilbab itu ya, bukan kalau hijab kan umum ya. Fokus di jilbab itu baru 2016. Oke. Tuh. Terus nih, seberapa besar sih peluang bisnis online melalui Instagram nih, khususnya Instagram gitu Bang? Kalau dilihat sekarang ini ya, perkembangan online ini sekarang ini sangat pesat sekali ya, pesat sekali. Terus kita lihat sekarang itu orang tuh banyak menghabiskan waktunya itu di Instagram ya, di sosmed lah khususnya gitu ya. Dan sekarang itu jumlah pengguna Instagram di Indonesia yang aktif per bulan itu sekitar 55 juta. 55 juta itu Iya. tuh besar lumayan ya Bang ya? Wah itu besar banget karena penduduk Indonesia itu sekitar sekarang itu 267 juta. Dan itu kan bukan dewasa semua. Oke. Nah, dan pengguna Instagram yang aktif di dunia itu data terbaru itu udah menyentuh angka 1 miliar per bulan. Wah. Jadi hampir semuanya punya IG ya Bang ya? Iya, sekarang itu kalau dilihat dewasa itu mungkin buat dewasa 50% lah. Dewasa itu sudah punya IG dan kebanyakan mereka juga aktif di sosmed. Oke, itu ya berarti. Nah, yang terakhir nih, penting banget ya buat kalian juga, buat aku juga nih Bang. Tips untuk memulai bisnis online nih. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat bisnis online ini prospeknya kan di awal tadi ya potensinya luar biasa, pangsa pasarnya juga luas gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik memulai bisnis online, nah kita bisa melakukan pendekatan nih. Ada riset yang menarik ya yang dilakukan oleh orang Harvard University. Teman-teman bisa lihat nanti videonya di 10 Minutes Entrepreneur namanya. Jadi orang Harvard University ini melakukan riset terhadap orang-orang sukses dunia. Jadi yang di riset itu Steve Jobs, Apple ya, terus Warren Buffett, terus Mark Facebook, terus siapa yang pendiri Amazon siapa? Nah itu ya, itu salah satunya. Nah orang-orang sukses dunia ini sama orang Harvard University ini di riset nih apa aja sih formula sukses mereka. Kemudian setelah ketemu formula ini diterapkan pada seorang wanita biasa dan wanita ini juga sukses. Nah jadi salah satu formulanya kalau kita ingin memulai suatu bisnis, kita ambil gini. Misalnya teman-teman nih mau masak, nah Teteh mau masak nih di rumah. Yang Teteh lakukan pertama apa? Kalau mau masak? Mikir mau masak apa, sebahan. Nah, mikir mau masak apa, bahan. Oke. Ya. Terus setelah itu apa yang dilakukan? Langsung prung
itu ngerjain ya. Nah, biasanya gini, kita misalnya buka dulu kulkas, dilihat di kulkas nih bahan apa aja yang ada. Misalnya ada telur, ada garam, ada bawang misalnya, ada minyak goreng. Kira-kira dari bahan itu Teteh bisa masak apa? Ada telur, bawang, ada minyak goreng misalnya tadi, ada tepung misalnya. Bikin apa kira-kira? Bikin telur geprek. Bisa ya, telur geprek ya. Ada telur geprek? Ada. Ada gitu. Iya. Nah, jadi bahan yang ada itu misalnya kita bisa bikin telur dadar misalnya ya, kita bisa bikin nasi goreng mungkin bisa gitu ya, bisa bikin bala-bala ya, kalau di Sunda bala-bala ya. Nah, kita bisa bikin itu. Nah, kemudian nanti ya akan jadi ya. Terus pendekatan kedua, kita mau bikin masakan dari keinginan. Wah, kita mau makan ayam goreng nih. Pas dilihat di rumah di kulkas nggak ada bahan. Yang kita lakukan apa? Pergi ke pasar, terus Beli ayam. beli bahan, ya beli ayam. Ternyata pas ke pasar tukang ayam lagi nggak jualan karena lagi ikut pelatihan di Avana gitu misalnya kan. Ya, alhasil Teteh nggak jadi ya, nggak jadi bikin ayam goreng. Nah kayak gitu juga simulasinya dalam bisnis. Kalau teman-teman mau mulai bisnis online, berangkat dari keinginan itu berat. Teman-teman nggak akan kuat gitu ya. Jadi kalau berangkatnya dari hal yang teman-teman punya, hal teman-teman bisa, atau dari hobi, atau dari kesenangan, insya Allah itu akan jadi. Nah misalnya nih, kalau Teteh hobinya apa Teh? Nonton. Nonton. Nah nonton misalnya gini ya, apa kira-kira nih yang nonton yang Teteh bisa jadikan bisnis? Jual tiket. Jual tiket. Dicalo tiket. Jual tiket, terus apa lagi kira-kira nih kalau nonton? Jual popcorn bisa ya? Wah jual popcorn bisa. Nah terus ya misalnya kita jual popcorn, terus misalnya apalagi yang masih hubungannya dengan nonton, jual DVD original atau film-film original bisa nggak? Bisa. Nah jadi kita kan bisa jualan, apakah di Instagram kita posting film itu, terus kita kasih review yang heboh, yang rame ya, karena kita seneng gitu ya. Nah akhirnya akun kita itu akan hidup gitu. Nah atau misalnya nih teman-teman yang lain, nah kalau Akang senangnya apa Kang? Misalnya desain ya. Nah desain. Nah misalnya desain nih, Akang bikin jasa bikin logo misalnya, jasa desain logo gitu. Itu keren itu. Teman Bang Hamdi yang memang suka desain, dia bikin jasa desain logo. Itu awalnya per bulannya penghasilannya kisaran 2,5 juta. Dia ikut kontes-kontes logo di luar gitu ya. Kemudian setelah belajar Instagram bareng Bang Hamdi dan teman-teman, alhamdulillah sekarang tuh rata-rata penghasilan dari desain logo itu sekitar 10 juta lebih per bulan. Nah, jadi kalau teman-teman ingin memulai bisnis online gitu, bisa melakukan pendekatannya dari hobi dulu, passion teman-teman di mana, atau bidang-bidang memang teman-teman kuasai gitu. Nah, mungkin itu. Mungkin poinnya itu benar-benar apa ya? Ubah hobi jadi sesuatu yang benar-benar bernilai gitu ya. Iya. Gitu. Jadi jangan berangkat dari niat doang gitu ya, tapi harus ada actionnya juga, benar ya Bang? Ada actionnya. Oke, nah mungkin segini dulu ya tips sama Bang Hamdi. Mungkin nanti ada video lainnya nih yang tips-tipsnya Bang ya, pasti ada ya. Oke. Sekian online kan bisnis kamu.